Jadi kalau mereka mau membanggakan diri, apa yang mau dibanggakan gitu loh, cuman ganti merek ya, merakit apa-apa yang sudah dibuat di negara asalnya, mesin-mesinnya, kerangkanya ya, kemudian spare partnya digabung-gabungkan begitu lalu ganti merek. Apakah itu bisa disebut sebagai mobil nasional ya? Sementara di Indonesia mobil-mobil mereka itu sudah berlalu lalang ya dalam wujud aslinya, yaitu merek dan desain dari negara asalnya sendiri dari. Itulah cuplikan dari pendapat Mr. RI atau Misteri mengenai sikap tetangga kita, negeri kasino Malaysia. Selama ini, kaum Melayu palsu atau Melayu British di Malaysia memang suka merendahkan bangsa Indonesia. Dan mereka selalu menganggap bahwa negara Malaysia itu sudah hebat sekali. Nah, Misteri berusaha menjelaskan bahwa mobil nasional Malaysia pun sebetulnya hanya mobil rakitan. Hanya mengganti merek saja dari mobil Jepang atau Cina. Sejauh ini kesombongan kaum Melayu negeri kasino memang masih sulit dicari obatnya. Karena itulah, bangsa Indonesia harus amat bersabar dalam menanggapinya. Dan kita harus berusaha melihat persoalan dari perspektif berbeda. Jangan mau kita diajak untuk berpikiran rasis atau diajak menyukai dongeng dan halusinasi kemelayuan. Sebab, dongeng dan halusinasi memang amat disukai oleh kaum Melayu British atau Melayu negeri kasino. Contohnya mengenai keberadaan pekerja kita di Malaysia yang juga pernah diulas oleh Mr. RI atau Misteri. Bangsa Indonesia harus menganggap hal itu sebagai kelebihan, sebagai bangsa yang besar, dan bukan sebagai kelemahan. Sejak dulu, bangsa besar seperti Cina, India, Arab, juga merantau ke segala penjuru dunia. Dan hal itu tidak masalah. Hal itu malah menjadikan mereka jadi bangsa yang besar sekali. Kita seharusnya melihat bahwa pengiriman pekerja kita di luar negeri sebenarnya merupakan ekspor tenaga kerja, ekspor sumber daya manusia. Hal ini jelas menguntungkan negara. Dalam keadaan damai, para pekerja kita di luar negeri juga membantu penyebaran budaya Indonesia, termasuk musik, lagu, film, dan sebagainya. Dalam keadaan perang pun, mereka tentu amat berguna. Bayangkan jika kita harus berperang melawan Malaysia. Betapa mudahnya kita menaklukkan negeri kasino tersebut. Sebagian pekerja kita tentu masih memiliki nasionalisme yang tinggi. Dan mereka tinggal dikirimi senjata. Itulah keuntungan bangsa yang besar dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Kaum Melayu negeri kasino selama ini merasa paling hebat karena mereka tidak mampu melihat persoalan secara utuh dalam konteks negara bangsa. Pikiran mereka terjebak pada konsep kemelayuan palsu dan tak mau membentuk bangsa Malaysia. Itulah yang menyebabkan mereka jadi kaum Melayu British yang kerdil. Kerdil dari segi jumlah mereka maupun kerdil jiwa mereka. Marilah kita simak lagi, apakah kaum Melayu Malaysia telah menjadi bangsa yang hebat. Dalam urusan membina negara bangsa, sulit dikatakan bahwa kaum Melayu palsu di Malaysia memiliki prestasi yang cemerlang. Bayangkan saja, negara Malaysia pada dasarnya dibuatkan oleh penjajah British. Konstitusi Malaysia juga buatan British, bahkan masih menggunakan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Malaysia pun bukan buatan sendiri. Selain itu, kaum Melayu palsu di negeri kasino juga tidak sanggup menyatukan bangsa Malaysia. Mereka gagal pula memartabatkan bahasa Melayu. Selama ini mereka juga gembar-gembor mengenai Melayu Islam, tapi membiarkan kasino dan perjudian di Malaysia. Nah, dengan sejumlah indikator seperti itu, apakah kaum Melayu Malaysia bisa dikatakan hebat? Semua kegagalan kaum Melayu di negeri kasino tersebut menyebabkan mereka kian terjepit. Hal yang bisa dibanggakan kaum Melayu Malaysia semakin sedikit. Mereka stres jika sepak bola mereka kalah. Mereka pusing karena lagu dan film Melayu tak laku. Apalagi sekarang, mereka juga tidak menguasai perpolitikan di Malaysia.
partai-partai Melayu Islam hanya jadi oposisi. Adapun dalam urusan ekonomi pun sebenarnya kaum Cina dan India yang lebih dominan. Ketergantungan Malaysia pada tenaga kerja asing juga membuat kaum Melayu negeri kasino kian pening. Setidaknya, semakin banyak gadis-gadis Melayu yang kawin dengan pemuda Bangladesh. Inilah yang menyebabkan para pemuda Melayu Malaysia kian stres. Jangan heran jika kaum Melayu Malaysia hanya bisa membanggakan hal-hal yang semu. Mungkin mereka akan membanggakan judi kasino atau mobil nasional yang sebenarnya hanya mobil rakitan. Nah, berikut ini adalah pendapat misteri mengenai mobil rakitan tersebut. Kalau mesin mobil, kalau kita belum bisa membuat sendiri, mendesain sendiri, ya apakah itu bisa dikatakan sebuah mobil nasional, ya? Karena kita ini cuma bisa mendatangkan atau merakit mobil-mobil itu dengan spare part, dengan spare part mesin-mesin dan sebagainya di negara kita sendiri, modelnya kurang lebih sama, mirip, ya. Terus kita branding dengan merek kita sendiri. Apakah itu bisa dikatakan sebagai mobil nasional? Ya, saya rasa mungkin terlalu berlebih-lebihan, ya. Saya nggak tahu pendapat Anda bagaimana, ya. Kalau di negara sebelah itu juga meniru semacam ini, mereka berkongsi dengan perusahaan Jepang, ya, perusahaan Tiongkok, ya. Ada merek dua, kalau saya tahu itu ada dua merek di negara mereka, dan mereka sistemnya juga sama, berkongsi. Mereka itu cuma merakit, ya, modelnya sama persis dengan model-model yang ada di negara-negara di mana mereka berkongsi, ya. Lalu mesinnya, engine-nya juga bikinan dari negara tersebut, karena mereka sendiri nggak bisa bikin mesinnya. Itu yang paling susah, kan. Teknologi nggak gampang loh, ya, nggak mudah itu menguasai teknologi itu, ya. Dan apakah ini bisa dikatakan sebagai mobil nasional gitu loh, ya. Karena mobil-mobil yang disebut mobil nasional di negara mereka itu berlalu lalang di jalanan kita, tapi versi dari negara aslinya, kan, dari Jepang dan dari Tiongkok gitu, ya. Jadi kalau mereka mau membanggakan diri, apa yang mau dibanggakan gitu loh, cuman ganti merek, ya, merakit apa-apa yang sudah dibuat di negara asalnya, mesin-mesinnya, kerangkanya, ya, kemudian spare partnya digabung-gabungkan begitu, lalu ganti merek. Apakah itu bisa disebut sebagai mobil nasional, ya? Sementara di Indonesia mobil-mobil mereka itu sudah berlalu lalang, ya, dalam wujud aslinya, yaitu merek dan desain dari negara asalnya sendiri, dari Tiongkok maupun dari Jepang, macam itu, ya. Dan ini mohon kepada yang menonton ini, jangan menyinta, jangan koyak, tersinggung, marah-marah. Ini misteri menghina lagi negara kami. Bukan, tak ada maksud semacam itu. Nah, kita patut berbangga sebagai orang Indonesia bahwa kita punya PT Inka, ya. Mereka bisa mendesain gerbong, membangun gerbong kereta api yang bagus, ya, yang dipakai oleh perusahaan kereta api kita sendiri, dan kita bisa mengekspor gerbong-gerbong yang luar biasa itu ke luar negeri dan banyak peminatnya. Itu harus kita catat, ya. Kita punya pabrik kereta api, gerbong-gerbong kereta api, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya PT PAL, ya, galangan kapal PT PAL. Kita bisa buat kapal perang kita sendiri dan kapal-kapal komersial, ya, dalam ukuran sedang atau kecil, ya, bisa kita buat sendiri dan kualitasnya sangat baik, dan kita sudah ekspor, ya, ke luar negeri. Yang berikutnya lagi, kita punya PT Dirgantara Indonesia. Kita bisa buat merakit pesawat-pesawat terbang, ya, untuk tujuan militer maupun. Begitulah penjelasan misteri mengenai mobil rakitan. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. 햇살이 너무 좋았어.